Halo kawan-kawan manusia virtual, kami dari VR Podcast mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah. Kembali ke VR Podcast bersama saya Amel dan teman-teman Amel. Gua Siksi. Dan gua Salendra. Anjay. Wah, mantap suara gue ya. Gimana nih persiapan buat Idul Adha-nya? Kalian pada berkorban atau enggak nih? Kalau masalah kurban ya. Ini kalau masalah Pak? kurban ya. Gua tahun lalu sih gua kurban, itu kan. Kurban perasaan. Perasaan yang bagaimana tuh? Perasaan yang pernah ada? Gak usah diperjelas. Gak usah diperjelas. Yang rasa stroberi, coklat, vanila atau gimana? Kalau gue sih lebih suka rasa coklat ya. Soalnya rasa coklat tuh seperti rasa pahit, tapi saat dikasih rasa manis itu menjadi sesuatu yang lebih mantap, lebih nikmat. Ini lama-lama jadi mas coklat lama-lama gitu. Ini bahas apa sih? Ini apa sih? Udah baru mulai aja udah melenceng. Ngomong-ngomong soal kurban nih. Mel? Teman kita ada yang hilang, apakah dia dikurbanin atau gimana ya sama Oh iya, Kagi. Iya, Kagi nggak ikutan. Kagi nggak ikutan tuh karena dia itu takut online. Dia takut online tuh karena nanti kalau dia online, dia ketahuan lokasinya di mana, dia dikejar, terus dikurbanin. Tapi kayaknya sih udah dikurbanin sih bang. Mungkin dia udah dikurbanin, maka dari itu mari kita doakan semoga kamu tenang. Enggak dong. Enggak gitu dong. Dari jokes. Enggak dong. Parah asik kita. Parah gua nih. Aduh. Ya udah gua lihat cerita awal ya. Oke. Gimana? Gua tahun lalu kurban kan. Tapi kalau tahun ini sih bukan gua sih, tapi satu sekeluarga gitu loh. Kalau tahun lalu tuh gua beli sapi atas nama gua pribadi gitu kan. Karena keluarga gua juga beli kan. Nah, untuk tahun ini karena memang ini tahun lagi sulit-sulitnya ya kan. Iya. Ini 2021 tuh malah jauh lebih parah loh gua rasa daripada 2020. Kenapa tuh? Waktu 2020 tuh keuangan tuh masih ada aja gitu loh. Syukurnya walaupun masih dalam pandemi ya. Tapi keuangan tuh masih ada aja gitu. Nah, sedangkan di 2021 ini kita tuh di awal sudah dihajar PPKM duluan. Gitu kan. Dihajar terus kan. Jadi ini keuangan malah seret gitu loh. Apalagi kita lagi lebaran Idul Adha itu di tengah-tengah PPKM. Ya otomatis keuangan lagi kurang juga kan. Lagi susah keuangan. Makanya tuh kita tuh cuman kurban tuh beli 2 sapi. Kalau di keluarga gue ya beli 2 sapi tuh tapi atas nama keluarga semua. Keluarga besar. Untuk tahun ini. Kayaknya itu 2 sama ayam sih, banyakan sih ayam sih. Lu kurban ayam? Ya iya, kurban ayam juga. Berapa ekor gitu loh. Ekornya doang. Gimana? Ekornya doang. Ambil kira ada enak-enaknya ekornya doang. Gitu. Dijadikan pen. Oke. Jadiin itu komoceng. Yes. Dijadikan panah. Kan di Minecraft bulu ayam beda Mel. Lu ada flintnya nggak Mel? Ada flintnya nggak, bisa ada dikasih stick, bisa dikasih bulu ayam kan bisa jadi panah gitu. Nggak, beda Mel, itu game. Beda ya? Beda. Tapi sama gitu. Kapan kita lebaran aja deh, kurban di Minecraft aja yuk. Iya, banyak sapi sama kambing di sana cuy. Nah, kalau Amel sendiri gimana nih lebaran nih? Lebaran keluarga Amel ada lah ya beberapa ekor kambingnya atas nama keluarga. Cuma feel-nya kurang dapet karena nggak semua keluarga kumpul. Oh iya. Gitu. Yang jauh-jauhnya nggak itu. Soalnya kan pusatnya di sini nih, yang di rumah Amel kan nenek masih ada tuh.
Nah tapi nggak bisa kumpul semua gitu, kejebak biasa, kejebak masa lalu. Ih, Bukan dong. Oh bukan ya? Bukan dong. Oke. Oh bukan. Kejebak Maaf. rahasia polisi. Apa sih? Apa sih, Pak? Melenceng Pak, melenceng, beda. Oh my god. Beda cerita. Apa sih? Oke. Nggak tahu juga. Lu Len. Oke, kalau gue kan apa sih yang bertanduk tuh apa sih? Kambing ya? Apa sih? Ya kambing kan. Sapi ada tanduknya kecil. Iya, sapi juga ada tanduknya loh. Domba Dia badannya ada kecil, tanduknya kambing kan ya? juga. Iya, kambing kalau badannya kecil kambing. Nah, kambing nah. Lu nggak tahu bedain, sama- tunggu dulu. Len, lu nggak tahu bedain antara sapi sama kambing, Len? Bukan nggak tahu, masalah kan ada tanduknya aja. Iya, sapi juga ada tanduknya loh. Lu Ya nggak udah bisa bedain antara sapi dan kambing. Bang. Ya gitu lah Gua nggak paham sih kalau itu sih. Udah. Gua potong kambing lah. Karena kan gua ada ternak kambing kan. Sama nanti juga gitulah. Tahu kan gimana kurban? Ya kan? Tahu kan? Gimana kurban kan? Iya kan? Len. Iya. Dari seumur hidup lu nih. Gua mau nanya nih. Lu baru tahu itu kurban? Nah, ya enggak, emang tahu ya gimana coba ya gitu lah. Lu kenapa nanyain kita gitu loh? Ya kan mana tahu kalian orang lupa. Bangga banget baru tahu bilang kurban itu apa. Ya kan mana tahu kalian lupa gitu loh. Lah, enggak ada ceritanya kurban lupa. Gua ngorbanin mantan maksudnya, gua lupa kok. Maksudnya gimana ya jelasnya? Maksudnya lu tahu kurban nah, tapi lu lupa cara motong sapinya, kambingnya itu loh. Oh, jadi lu kurban ini lu yang potong. Enggak, bukan sih. Bantu doa lah gua. Terus lu ngapain tanya kita masalah potong memotong? Gagal saya adalah. Enggak apa gimana ya? Nah intinya kan cuma gimana ya? Ya udah kalian tahu kan kurbannya udah tahu, gue juga tahu. Nah sudah. Hey. Sampai di situ doang cerita lu. Iya, ya udah nih. Apa abis itu gue buat namanya tuh burasa. Burasa itu dia tuh kayak gimana ya? Iya. Tahu kan lu burasa? Burasa tahu. Soalnya tuh kayak lontong tapi dia lebih gimana? Rasanya lebih menonjol. Lebih lebar. Iya, lebih lebar. Dia tuh pakai daun pisang. Ya, pakai santan. That's right, babe. Babe pula. Baby. Iyalah makanan dari khas Sulawesi itu. Nah, gua buat itu kan. Gua pasti bikin juga. Gua buat burasa. Habis itu juga. Cuma Amel yang bikin rawon. Rawon. Ya, pokoknya gue abis burasa dilupakan. Welcome rawon. Habis itu gue kan buat burasa tuh. Nah, habis itu gue nanti besok abis makan burasa gue makan wafer. Nah, makan wafer iya. Tunggu dulu. Iya. Burasa ke wafer nih. Iyalah, kan misalnya habis makanan utama pasti ada makanan penutup kan. Nah, makanan penutup gue tuh wafer. Di mana-mana makanan penutup tuh buah. Susu nggak semuanya makanan penutup itu lo buah atau enggak bilang aja lu mau ngemil. Itu bukan makanan penutup. Masalahnya adalah begini. Itu makanan bersantan pasti dengan rasa yang cukup berat. Tiba-tiba lu makan wafer. Ya enak dong. Misalnya misalnya nih gue kan ada kayak semur gitu kan. Kayak gulai kan rasanya kan udah tuh lagi ada asin-asinnya. Nah, gue minum air putih nih. Pengen yang manis nih, ada wafer sama udah kan jadi enak tuh. Len, bikin Instastory Len. Apa Pak? Bikin Instastory Len. Lu makan burasa sama wafer. Ya maksudnya tuh selesai makan burasanya Pak, bukan
Bukan maksudnya Oh. burasa gue perpaduin sama wafer, Pak. Astaga. Tapi kan yang lu bilang, tapi Bikin kan yang lu instastory bilang gitu. tadi, gue makan burasanya bareng sama wafer gitu. Maksudnya selesai. Tipe, ya Allah, tipe. Ya, Ngomong sepertinya juga bisa pembahasan tipu kita ya. semakin melenceng. Ini pertanyaan gue nih, ngomong tuh bisa tipu ya. Gue juga baru tahu ada orang ngomong maksudnya gini ya. Tipe tuh dibilang tipe gini. Kalau misalnya nih, apa ya, ada tuh gue pertama kali misalnya gue nggak tahu nih bahasa Inggrisnya apa sih, bahasa Inggrisnya. Guys, dia menjelaskan soal tipe, guys. Ya gitu lah, misalnya bahasa Inggrisnya umbrella. Aku bahasa Inggris umbrella sih. Maksudnya bahasa Inggrisnya itu payung, bukan bahasa Inggris umbrella. Nah kan gue nggak tahu tuh kan ya. Ya pasti tipu gue. Sebelum gue tahu apa bacanya umbrella apa ya, gue tuh umbrella gimana gitu. Umbrella. Iya umbrella gue baca. Gue bacanya gitu. Banyak Pak. Hal-hal tipu tuh banyak. Misalnya Bapak. Oke, cut guys. Bahaya. Gak ada Tidak bisa selesai-selesainya itu. dilanjutkan. Oke, next. Cut guys. Parah aja. Gue mau nanya nih. Kalian pernah nggak waktu kalian masih mungkin SD itu loh, SMP gitu kan? Kalian tuh ngantri di masjid demi dapat daging kurban gitu? Oh, tentu jelas dong. Kok jelas? Enggak. Saya karena jelas. Tugas anak cewek di dapur. Kalau saya kan anak pondok nih, Pak. Itu saya sama teman-teman saya biar dapat daging yang banyak. Kan dagingnya kan saya bukan di masjid kan ya dapatnya kan ya. Di dapur lah, pokoknya tempat makan santri kan, biasalah. Tunggu. Tawan. Lu ambil daging kurban atau lu ngerampok dapur? Bukan gitu. Pertanyaan. Maksudnya gitulah kan di sana kan. Adalah Apa? Yang ditanya itu pernah ngantri kagaknya gitu buat dapetin pembagian daging. Bukan maksud lu datang ke dapur ngambil daging. maksudnya gini. Hari ini. Maksudnya apa, gue tuh dapat dagingnya tuh dari dapur gitu loh, bukan berarti gue nyolong. Iya, antrinya orang di dapur gitu. Ngerti. Ya kan? Orang antrinya di dapur. Iya, kalau gue kan di pondok nih. Nah, untuk yang kalau itu yang di masjid itu biasanya untuk para staff gitu, Pak. Oh gitu. Buat karyawan. Dapur ada loket tiket nggak? Nggak ada sih sebenarnya. Pokoknya gue belum boleh nih sama teman gue bawa nampan. Tahu kan nampan? Iya, nampan. Nggak tahu lagi nih. Anda tahu ternyata. Tahu. Ambil nih, bawa yang gede, gila, dapat banyak. Gua makan di situ rame-rame. Wah. Daging lu nggak dimasak dulu langsung dimakan? Astaga. Maksudnya udah jadi semur, Pak. Oh, biasanya gini, Pi. Kalau di sini sih itu namanya jadi kayak dalam satu nampan itu dimakan rame-rame, entah itu di musola atau di masjid gitu. Ya, tuh tahu awal tuh dah jago. Mantap, Mel. Wah, nih dari 100 gue kasih nilai 10, Mel. Enggak, gue yang gue maksud ya, daging kurban itu berarti belum diolah gitu loh. Kan yang ditanya Papi yang antrian di lemes gue. Oh my god. Lu ngapain bahas yang sudah jadi semur? Itu bukan bukan ngantri daging kurban tuh. Lu ngantri makan tuh namanya. Gimana? Nah, kalau gue sendiri, gue tuh pernah tinggal di Jogja kan. Waktu gue di Jogja tuh, gue enak banget tuh waktu Idul Adha tuh. Soalnya gini, apa tuh ya? Gue kan keliling nih ke Lebaran ke rumah teman-teman gitu kan.
Tapi sebelum itu gue ke masjid dulu karena gue kebetulan dapat kupon untuk pembagian daging. Dah, gue ke masjid gitu kan. Dapat nih 1 kantong daging gitu kan. Terus gue ke rumah teman gitu kan. Rumah teman ternyata dia kurban juga, dapat lagi 1 kantong gitu. Wah, boy Iya. kaya Banyak gitu kan. Akhirnya banyak. Akhirnya tuh gue dapat 6 kantong daging tuh hari. Dari siaran ke lebaran teman-teman kan. Tapi kan gue niatnya kan bukan niatnya bukan untuk ambil daging gitu loh. Ya kan? Ambil daging. Tapi yang ngantri itu saya kalau di masjid ngantri sih jelas. Karena kan itu pakai kupon kan. Nah kalau rumah teman-teman tuh langsung dikasih aja. Nah. Beda tuh kalau Amel. Dapat zaman nih Amel tuh. Zaman Amel tuh waktu masih kuliah offline tuh ya. Idul Adha kan di kampus. Nah, Amel sama teman-teman udah nunggu depan pintu nih. Nggak kemana-mana. Di dalam kosan aja. Itu udah dapet 13 kantong. Ini enak banget. Jadi tapi gini. Itu 13 kantong dibagi kan? Isinya cuma ada 4 orang doang di kos. Yang lainnya pada pulang kampung. Wah. 13 kantong dibagi 4, gila gak tuh? Iya sih. Jadi kita gila, males banget kan anjir. mau ke kampus. Biasanya tiap mahasiswa kan dapat 1 kantong tuh dari kampus. Kita males ke kampus, titip lah sama temen. Nah temen dateng bawa ini tuh daging, udah masuk 4 kantong. Tiba-tiba dia ngetok lagi tuh tetangga ternyata. Tetangga ngasih sekitar 5-6 kantong. Habis itu Pak RT. Habis Pak RT ternyata orang tua temen yang rumahnya di sekitar situ juga nganterin gitu. Jadi total 13 kantong. Wah, pesta itu kita malam. Masak besar dan kalau banyak gitu Mel harusnya jualan sate. Bagi-bagi. Apa? Jualan sate. Bagi-bagi dong. Yang masak kan Amel. Masak banyak, kita bungkusin, kita bagi-bagi. Oh, dibagi-bagi gitu. Kembali. Iya, dibagi-bagi. Kalau gua nggak habis kalau makan sendiri mah. Kemarin tuh gua 6 bungkus tuh gua pakai pesta sih. Kalau gua. Jadi malamnya tuh teman-teman gua yang gua datengin rumahnya, gua suruh kumpul di rumah. Bikin sate gitu kan. Nah, besoknya itu teman gua yang satu yang dapat juga kan banyak kan. Besoknya teman gua lagi bikin sup daging gitu loh. Terus besok yang jelas tuh seminggu tuh kita makan daging terus. Sama Mel juga gitu. Jadi bagi-bagi pun anak-anak disuruh datang ke kos gitu rame-rame. Gue ada pertanyaan buat kalian. Apa tuh? Apa? Bagian mana di daging mau di kambing mau di sapi, bagian mana yang paling kalian sukain? Sum-sum kaki sapi. Pas banget, gue juga enak banget itu asli. Gue juga suka banget sama sum-sum itu. Wah gila. Asli. Apalagi kalau udah misalnya matang dikasih ya kuah kan. Nih, habis diseruput. Wah. Nah, pakai sedotan gua iya. aja ya pergi makan bakso tuh. Iya. Gua aja. Setiap kalau misalnya pengen banget makan bakso, pergi makan bakso tuh pasti gua di tempat langganan gua. Soalnya tuh ada sumsumnya gitu loh di kuahnya tuh. Ada sumsumnya. Jadi gua tuh pasti ke situ. Walaupun orang lain bilang, "Oh, di sana tuh bakso enak gitu loh." Enggak mau gua. Karena gua tuh nyari bakso langganan emang the best sih. Iya, kalau bakso langganan emang the best sih. The best. Gua mau diomongin kayak mana juga. Gua bakso langganan tuh paling gua suka tuh bakso ayamnya tuh wah enak banget. Lazis. Ini tahu kan nasi lazis kan? Iya. Wah gila enak. Wah pengen gua. Ini ya, tapi sayangnya ya Idul Adha tahun ini kita nggak boleh sholat di masjid gitu. Iya boleh di sini ditutup. Tahun lalu nggak boleh di sini. Tahun lalu nggak tahu anjing di sini aman-aman aja anjing di Jambi. Astagfirullahaladzim. Jadi disaranin untuk sholat di rumah masing-masing gitu loh. PPKM kan soalnya. Iya, PPKM. Pak nanti mau nggak? Nanti mau nggak Pak sholatnya kita PC, nah Bapak Imam kan, nanti saya yang komat Pak. Nggak jadi sholat itu. Kita ngegibah akhirnya. Nggak jadi sholat. Gua jamin sih.
Nggak gitu konsepnya, Bunda. Nggak bisa gitu konsepnya. Nggak gitu konsepnya. Kagak bisa. Yang Bercanda. ada lu ketawa. Biasanya lawak kalau gitu. Iya, malah jadi lawak, bukan sholat sih. Iya Yang sih ada benar. ngakak kita di situ. Yang ketawa-ketawa. Kita aja di podcast gini. Ya, nggak kerasa udah hampir setengah jam ya kita ngomong kayak gitu ternyata. Nggak Buat apa-apa. kawan-kawan manusia virtual ya, kawan-kawan manusia virtual bisa komentar deh di YouTube kita momen-momen kalian pas Lebaran gitu loh. Gue momen pas Iya. Lebaran tuh yang paling gue cari tuh tahu lah. Sebuah kertas yang panjang berisikan nomor dengan 00 yang banyak. Wah, apa sih tahu? Oh, nomor togel. Astagfirullahaladzim, bukan itu Bapak. Nomor telepon, Aduh ya Allah. nomor rumah, Tagihan lagi, utang. Tagihan listrik. Bukan. Astaga. Terus pembelian Listrik mah udah gue bayar aja. Santai. apa ya? Yang nominal yang ada uangnya, yang ada Udah gue bilang. Surat cinta dari debt collector. oh iya bisa juga. Bukan. Lu pinjol ya, Glenn? Bukan. Sepertinya bukan. Bukan kayaknya bukan. Oh itu. Ini Buku, lama-lama Pi. nanti setengah jam kita mikir dong nih. Apa? Kan ada angkanya Pi buku. Buku matematika. Iya. Buku yang kotak-kotak nggak sih? Buku kotak-kotak Oke banyak deh, tuh. sepertinya semakin absurd. Apakah kita harus menutup ini? Sepertinya dicukupkan Kita dulu closing aja deh. Kita closing aja. Dan sekali lagi kita dari Fiat Podcast mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha. Ada 1444 yang ke 1000. Ya. Minal aidin wal faizin, maaf lahir dan batin ya. Kawan-kawan manusia virtual. Maafkan kami kalau kami punya kesalahan dan gua jamin banyak kesalahan sih. Iya. Enggak cuma banyak kesalahan, dan kita juga banyak keabsurdan dan keawkwardan dan maksudnya tuh gini nih, manusia itu tidak akan lepas dari kesalahan intinya. Iya. Salendra 2021. Jangan lupa. Oke guys, episode spesial Lebaran kali ini kita tutup ya. Begitu absurd ya. Soalnya udah mulai melenceng terus lagi guys. Jadi gue ucapin sekali lagi mohon maaf lahir dan batin ya kawan-kawan manusia virtual. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya ya. Stay tune ya. Bye bye. Bye bye.